Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Yusuf Pekerja Mertoyudan. Di hari yang cerah ini, Sabtu 4 Juli 2026, kita akan menjadi saksi atas janji dan kasih suci dari Ananda, Yogi, dan Eko. Cinta suci mereka berdua akan disatukan untuk makin tumbuh berkembang, dihidupi ketulusan dan kesetiaan, membangun keluarga penuh kasih seperti keluarga Kudus Nazaret. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah pula saat Dia mempersatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Bernadetta Yogi Adi Wijayanti, putri pertama dari Bapak Paulus Soekardi almarhum dan Ibu Anastasia Supriyati, dengan Laurentius Eko Sucianto putra pertama dari Bapak Paulus Hari Kristanto dan Ibu Anastasia Suciati. Dari nama saja kita lalu tahu betapa Allah luar biasa mempertemukan mereka. Ayah kedua calon mempelai sama-sama memiliki nama pelindung Paulus, dan ibu dari kedua calon mempelai sama-sama memiliki nama pelindung Anastasia. Sebentar lagi Romo Antonius Abbas Kurnia Andrianto PR, Romo Markus Kuneti UFM, dan Romo Florentinus Artanto PR akan menjemput kedua calon mempelai beserta keluarga di pintu gereja. Kita sebentar akan berdiri untuk memberikan penghormatan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Yusuf Kerja Parto Yudan ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Paulus Sukarti almarhum dan Ibu Anastasia Supriyati serta keluarga Bapak Paulus Hari Kristanto dan Ibu Anastasia Suciati, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Laurentius Iko Sucianto putra dan Bernadetta Lopi Adi Jayanti yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita berdoa.
Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hambamu, Laurentius Eko Sujianto Putra dan Bernadita Yogia Dwi Jayanti, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan padamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersukacita. Demikianlah sabda Tuhan.
dan dia yang melakukan kepada Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakan. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, Yogi dan Riko, selamat siang berkat dalam. Apa kabar? Sehat-sehat? Sakit mesem? Rezeki lancar? Nasa dompet? Jalur di sini. Saya terkasih, Yogi dan Eko. Ngata terus, umur, Yogi itu ada mikir itu, majurin. Mesem sih. Ojo, nah pesan yang pertama, ojo noleh kiwotengan, ojo noleh guri. Nah, cepat ya. Ojo noleh guri, ojo noleh kiwotengan. Mesem sih. Bapak Ibu mau mesem dereng? Ojo ngapusin diri solo. Oh mesem sih. Itu mesem sih kok. Ojo noleh ini. Yogi dan Eko, saya main takut karena saya tidak sempat mengambil Anda berdua, maka saya tak takut ini. Yogi karo Eko, omong non ngarepku, omongkan di hadapan Romo Kurnia dan Romo Gunadi, omong keluarga Romo, omong nasib keluarga Romo. Untuk belajar kelompok mulu. Arab kelompok. Omong nang Arabku, omong nang Arab Indonesia. Gue Arab kelompok. Nah, itu ngomong gitu. Untuk Yogi itu harus ngomong Yogi. Selamat pagi Romo, Suster, dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kami berdua datang ke gereja ini Romo dan juga doanya dari Bapak Ibu saudara sekalian agar tentang kami dapat dan juga kami dapat
Bapak Ibu pun bilang cekal. Yakin lho ya? Saiki ojo mulai rene. Omongno nang ngarepe bapak ibumu sambil coba lihat siapapun yang kamu undang, kowe pengen disembahyang dia. Saya yakin Anda semua datang ke sini untuk mendoakan mereka berdua dengan sepenuh hati, maka supaya doa kita kompak dan kowe pengen disembahyang dia. Belajar ngomong pengen sembahyang apa? Untuk Bapak Ibu, kedua Bapak Ibu kami mohon doa restu agar rumah tangga kami nanti yang akan kami bina bisa langgeng, bisa bahagia, dan bisa diberkati oleh Tuhan. Artinya kami berdua dapat tetap setia menjalin akan kita pertama untuk pusat pada kasih Yesus Kristus. Ngerti tetap ya? Saya ulangi lagi. Mereka berdua datang untuk meminta berkat dalam berkat dari para romo, dari Tuhan Allah sendiri, dan juga melalui doa-doa Anda, supaya pernikahan mereka lancar, boleh membangun keluarga yang langgeng, bahagia, diberkati Tuhan dan setia. Tepuk tangan untuk mereka. Nasam lingkup. Hati-hati ini. Yogi dan Eko. Pesan yang pertama, ojo noleh buri. Ojo noleh buri. Noleh kiwa tangan sejauh dibutuhkan, tetapi tidak lama-lama. Maka hidup Anda mulai hari ini dan seterusnya, saya ajak untuk mari melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Anda berdua dipertemukan, berjumpa, pasti Anda mengalami berbagai pengalaman, entah indah, entah tidak indah, pahit, tentang ini, sembuyu, dan segala macamnya. Maka ojo lalu nonton narot, membangun keluarga yang seperti Anda katakan. Yang pertama, ojo lalu. 3 pesan yang lain. Yang kedua, Yogi, Eko bojomu dudu batur. Supaya Eko, Yogi bojomu dudu majikanmu. Anda berdua memilih menjadi pasangan hidup, bukan menjadi tuan ataupun menjadi batur untuk yang lain. Termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Anda yang menikah, Anda silakan menengok pasangan Anda. Itu adalah istri atau suami Anda, bukan pembantu Anda, bukan bos Anda. Maka ketika Anda itu banyak memerintah, maka Anda harus ingat, aku ujung dudu berani mengalah. Karena itu adalah pasanganmu, maka bukan majikanmu dan bukan pembantumu. Maka saya mengajak yang kedua adalah berani mengalah. Orang menang. Pernikahan Anda itu bukan mempimpa, bukan suit, mana menang, mana kalah. Tetapi perkara adalah kesempatan untuk menjadi orang yang kedua. Yang pertama siapa? Pasangan. Nanti kalau Anda diberi anugerah anak, maka nomor 1 pasanganmu, kedua anakmu, baru yang kamu yang ketiga. Wanita orang menang-menang, bukan mempimpa. Maka saya mengatakan, kuwi bojomu, kuwi barumu, dudu majikan. Yang kedua, nggawe apik siji lan siji. Membuat baik pasangannya, bukan membuat jelek pasangannya. Nggawe apik pasangan, nggawe apik anakmu, bukan nggawe elek, nggawe Allah pasanganmu dan anakmu. Salah satu yang mudah dibuat dan seringkali menggoda kita adalah menceritakan keburukan pasangan. Saya percaya Anda punya teman-teman baik, punya orang tua. Maka ketika Anda menceritakan suami Anda atau istri Anda, Eko dan Yogi, ojo cerita elek bojomu ape wong. Jangan menceritakan yang jelek. Anda berdua, saya mengajak kepada Anda berdua, mari bangga dan bersyukur bahwa Anda diberi anugerah.
Yogi bersyukurlah diberi Eko, Eko bersyukurlah diberi Yogi. Itu orang yang Anda pilih setelah Anda melalui banyak pengalaman, entah senang, entah sedih, sukses, gagal, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman rapuh. Semoga semua pengalaman itu menjadi rambu-rambu dalam Anda bersikap dan mengambil keputusan. Berani memaafkan semua keputusan yang salah, termasuk keputusan di masa lalu. Ojo mulai wingi yo ini saat maju ngarep gawe apik pasangan keluarga. Berani bersyukur atas berbagai kesuksesan pilihan sikap yang Anda perjuangkan. Bersyukurlah, banggalah, Eko dipertemukan Yogi, Yogi dipertemukan Eko. Meskipun saya percaya itu pacar musim pertama. Ya. Bersyukurlah pernah mengalami patah hati, rapuh, menangis berdarah-darah. Bersyukurlah untuk ditemukan Eko dan Yogi, ditemukan Eko. Allah membuat segalanya menjadi mungkin dan baik bagi Anda berdua. Yang ketiga, sependapat dengan apa yang dikatakan Eko di bagian terakhir. Ojo lalui sembahyang. Jangan lupa berdoa. Bersimpuh di hadapan Tuhan atas apapun yang kamu hadapi. Ketika Anda berdoa, ojo lali ngecap pasangan Anda. Omong dengan pasangan Anda. Jangan lupa untuk omong-omongan dengan Tuhan dan pasangan. Tidak akan pernah selesai ketika Anda hanya diam dan bersendiri. Wani omong, wani takon, wani cerita dengan pasangan Anda. Ketika dengan pasangan dan Anda tidak menemukan, bercerita, mengeluhlah kepada Tuhan. Lalu bawalah itu dalam setiap doa, setiap pembicaraan Anda dengan Tuhan. Mungkin bicarakan, dengarkan apa yang baik untuk setiap persoalan, untuk setiap keputusan itu Anda berdoa. Siap, Eko dan Yogi bersyukurlah. Ojo mulai dulu, mengenai kowe tujuan orang mana-mana boleh lagi dalam sendiri. Kemudian kepada Bapa dan Putra. Eko dan Yogi sudah mantap, sudah dibekali oleh Romo dan juga didukung oleh kamu semua ini. Sudah mantap, sekarang nyatakanlah apa yang menjadi niat kalian di dalam peristiwa ini. Laurentius Eko Sujianto Putra dan Benareka Yogi Adi Wijayati yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Sebagai suami istri yang sah menurut gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, diperkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Laurentius Eko Sujianto Putra,
Apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan. Sekarang untuk Bernadetta Yogi Jayanti. Apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan. Saudara-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Laurentius Eko Sugianto Putra dan Bernadetta Yogi Jayanti ini. Saya persilakan kalau mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilakan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberi. Dalam bentuk dan nama di waktu saya bersama, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Ya, dan Tuhan. Selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian meneruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan diberikan kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya.
Marilah sekarang kita berdiri, kita aturkan doa. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan daging, kami minum dari piala ini. Wahai Tuhan, bila
ketiadaan. Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-Hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dicurahkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Bernadita Yogi Adiwijayanti, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga Laurentius Eko Sucianto putra suaminya tertambat padanya, dan dia diterima sebagai pasangan hidup yang sepadan. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sudah atas kuasa. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita akan sambut Kristus. Mohon izin yang diperkenankan bagi Bapak Ibu yang telah dipermandikan secara Katolik dan telah menerima komunion pertama. Yang lain kami mohon dukungan doanya. Terima kasih.
Yogi, selamat memasuki hidup baru. Semangat cinta semakin meroncong. Selanjutnya, ungkap hati wakil dari keluarga untuk itu kepada Bapak Lukas Sinuharjo selaku wakil keluarga kami. Kami atas nama Yogi dan Eko pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh umat, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah hadir dan mendoakan serta memberikan restu dalam perayaan Ekaristi dan pemberkatan perkawinan kami. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Romo Antonius Abbas Kurniawan Andrianto, PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi dan memberkati pernikahan kami. Kedua orang tua kami atas kasih dan doa dan dukungan yang tiada henti. Para saksi pernikahan kami, Bapak Thomas Tri Sanjono dan Ibu Francisca Romana Nila Agustina, petugas liturgi dan dan semua yang telah terlibat dalam membantu kelancaran perayaan ini, serta seluruh bapak, ibu, saudara, dan saudari yang telah berkenan hadir dan memberikan doa restu bagi kami. Semoga Tuhan yang Maha Kasih membalas segala kebaikan dan ketulusan hati Anda semua dengan berkat dan rahmat yang melimpah. Amin. Semoga rumah kotas Tuhan yang akan membalas kepada kita semua. Terima kasih. Eko dan Yogi yang berbahagia mempelai baru, keluarga baru. Saya menyampaikan satu pesan yang menarik bagi saya waktu saya berangkat dan disampaikan oleh adik saya almarhum Petrus Supriyono. Kalimat sederhana tapi waktu itu menyentuh saya, yaitu ungkapan hidupku menjadi berarti karena berguna bagi orang lain. Sederhana tetapi ternyata maknanya luar biasa. Dan ungkapan ini bukan hanya ambil dari tempatan, saya pengalaman hidupnya sendiri. Waktu dia masih hidup bersama dengan kami masih kecil, yang paling nakal dan belajarnya juga paling tersilat-silat. Tapi setelah dia menyelesaikan studi di Roma dan kemudian mendapat pekerjaan menjadi guru di Giri Mulyo, saya di Giri Mulyo. Waktu itu dia kos di sana, di luar mengajar sekolah, dia membagikan talentanya, suaranya baik, lumayan baik, dan seringkali diminta untuk membantu melatih pun, bukan hanya di umat Katolik, tapi juga untuk warga masyarakat biasa, PKK, melatih pun. Dan kemudian dia juga mengajar orang-orang yang mau mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi terkesan saya karena dulu dia paling nakal, manja, belajar yang malas, tapi kemudian ternyata setelah menjadi guru, kemudian dia menjadi sungguh berarti bagi masyarakat dan orang lain. Tapi kesannya mulai ini, hendaknya pesan sederhana ini bisa direnungkan
hidupku menjadi berarti karena berguna bagi orang lain. Itu bisa diterapkan pada Eko dan Yogi. Hidup Eko akan sangat berguna kalau bisa mensejahterakan, membahagiakan pasangannya, dan sebaliknya saling. Hidupku menjadi berarti karena berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati. Provisia kepada Mas Eko dan Mbak Yogi untuk sakramen perkawinan yang telah saling diterimakan. Kita senantiasa mendoakan semoga keluarga kalian senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Kalian memulai yang baik di hadapan Tuhan, maka rahmat Tuhan kiranya senantiasa menyertai. Terima kasih Romo Gunadi, Romo Gun, OFM, juga Romo Pius yang telah bersama-sama hadir di dalam Ekaristi ini. Juga kita mendukung kedua saudara kita, Yogi dan Eko, yang hari ini saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang kebetulan di bulan ini mereka berdua juga kurang tahu ya, di bulan ini. Ini belum nanti masih tanggal Selasa. Itulah sekarang tanggal 14. Di bulan yang penuh rahmat ini, maka kita senantiasa mendoakan mereka berdua, dan kita akan menutup Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan ini dengan mohon berkat Tuhan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kedua mempelai bersama dengan orang tua. Di antara orang tua berdoa mohon perlindungan Bunda Maria. Setelah itu baru penanda tanganan.
berkasih, keluarga mengundang Romo beserta segenap Bapak Ibu suster hadirin untuk semuanya nanti selesai acara ini berpindah ke rumah mempelai wanita Ibu Sukarti